Assalamualaikum teman-teman. Sebelum menuju ke alur ceritanya, alangkah baiknya jika Anda meng-subscribe channel ini terlebih dahulu, supaya Mimin memiliki semangat untuk membuat video selanjutnya. Hehehe, terima kasih. Ruyan Gaoxian, Si Potian, dan bahkan semua orang, tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun akan membunuh Ruyan Chen. Di mata semua orang, pihak Tan Yun tidak bisa menjadi lawan yang kuat di kota kekaisaran. Semua orang mengira Tan Yun akan melarikan diri di bawah ancaman nyawa Yin Yuhuang dan Ruyan Chen, tapi sekarang setelah Tan Yun membunuh keduanya, tidak akan ada kekhawatiran tentang kekuatan dinasti Nangong, klan Batu, Sekte Abadi-Abadi, dan Istana Jiwa Abadi. Lawan Tan Yun, kera tua, melarikan diri 2 juta mil ke arah timur dengan kecepatan tercepatmu. Tan Yun berhenti di bahu kanan pembunuh iblis, dan buru-buru berkata melalui suara, ingat itu Zheng Dongfang, jangan lari. Oke, aku mengerti. Kera iblis pembunuh langit itu memuntahkan kekuatan sihir ke seluruh tubuhnya, melepaskan kesadaran binatang, menutupi kota kekaisaran dengan radius 5 juta mil, seperti cahaya hitam besar, menembak ke arah timur. Tan Yun, patriark ini ingin kamu kram dan mencabut tulangmu. Kekuatan spiritual Si Potian menyembur keluar, dan dengan kemarahan yang sama, Ruyan Gaoxian, dia mengejar kera iblis pembunuh surga ribuan mil jauhnya. Dalam proses mengejar, Ruyan, Gaoxian dan Si Potian terus semakin dekat dengan kera pembunuh surga. Tuan Suci Nangong di luar istana dengan marah berkata kepada 4 marsal, sekarang gerbang kota ditutup dan formasi pertahanan besar terbuka, Tan Yun tidak dapat melarikan diri, jadi saya akan mengejarnya. Bawahan patuh. Grand Marshal of Beizeng, 4 kali lipat domain, memimpin dalam mengejar ke arah Tan Yun. 3 Jenderal Dongping, Nanding, dan Si Zhen, yang berada di wilayah-wilayah, mengikuti. Pada saat ini, 3 tetua suku batu di lapisan pertama wilayah itu dan 3 tetua dari lapisan ketiga di wilayah itu juga berubah menjadi 6 balok, mengejar mereka di udara. Tetua penegak hukum 3 tingkat dari wilayah Istana Abadi dan Alam Abadi, dan 3 leluhur dari Sekte Abadi-Abadi juga mengejar. Adapun Zugeyu dari Alam Dewa lapisan ke-9, dia tetap di tempatnya. Master Suci Nangong dari alam wilayah tingkat kedua melepaskan kesadaran spiritual untuk menutupi seluruh kota kekaisaran, dan kemudian, tanpa ragu, bergema di seluruh kota kekaisaran, Tuan Suci ini sekali lagi memerintahkan semua warga untuk bersembunyi di tanah. Setelah itu, dia juga melakukan tendangan voli mengejarnya. Kota kekaisaran Nangong adalah jantung dari dinasti Suci Nangong. Ada tempat perlindungan di seluruh kota kekaisaran. Bahkan jika seluruh kota kekaisaran dihancurkan, sebagian besar warga yang bersembunyi di dalamnya akan aman dan sehat. Kecuali ada orang kuat yang secara khusus menyerang permukaan, itu akan menimbulkan banyak korban. Desir, kera iblis pembunuh surga membawa Tan Yun melewati kehampaan, dan ketika Tan Yun berada sekitar 1 juta mil jauhnya, Ruyan Gaoxian dan Si Potian telah muncul di kera iblis pembunuh surga, 6.000 mil di belakang dalam kehampaan. Tan Yun, kamu sedikit berantakan, kamu tidak bisa melarikan diri. Patriark ini, kamu tidak hanya akan mencabik-cabik mayatmu menjadi ribuan keping hari ini, tetapi juga akan pertumpahan darah Huang Fu Sengsong. Dan orang tua itu, Tan Yun, bajingan, berani membunuh cucu malamku, hari ini aku, Ruyan, Gaoxian, harus membantaimu, dan kemudian membunuh semua orang yang kamu cintai. Petik 2. Petik 2. Ruyan Gaoxian dan Si Potian sedih dan marah, dan kemarahan di hati mereka bisa dibayangkan. Pada saat ini, 4 marsekal dan Sekte Abadi-Abadi, Istana Jiwa Abadi, dan pembangkit tenaga listrik ranah janin domain suku batu sedang mengejar mereka di kehampaan di belakang. Tidak ada keraguan bahwa begitu kera tua dan Tan Yun ditangkap, mereka pasti akan mati. Pada saat ini, Tan Yun, yang terjebak dalam Golden Jue Kilin Immortal Array di hati semua orang, tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Tetapi semua orang tidak tahu bahwa karena Tan Yun berani membunuh Ruyan Chen dan Yin Yuhuang, maka dia punya rencana untuk melarikan diri. Lebih dekat, Ruyan Gaoxian dan Si Potian layak mendapatkan kekuatan ke-7 dan ke-6 dari alam wilayah-wilayah, dan kecepatan terbang mereka tak tertandingi oleh kera iblis. Tuan, kecepatan dan kekuatanku tidak sebagus 2 orang tua yang sudah mati, kita akan segera menyusul, bagaimana kabarku? Kera pembunuh surga teredam. Tan Yun berkata dalam transmisi suara, jangan khawatir, aku punya rencana yang cerdas. Kita tidak hanya bisa lepas dari kelahiran,
tapi kita juga bisa membiarkan dua benda lama ini mati tanpa terkelupas. Yah, kamu melarikan diri ke tempat yang aku katakan sebelumnya, dan aku akan mengurus sisanya. Setelah transmisi suara, Tan Yun menutup matanya dan melepaskan kesadaran spiritual yang menutupi seluruh kota kekaisaran. Tiba-tiba, paviliun yang menjulang tinggi di kota kekaisaran, sekecil bunga dan pohon, dan bahkan semut di tanah, semuanya tercermin dalam pikirannya. Melalui kesadaran spiritual, Tan Yun menemukan bahwa ada ruang terbuka seluas kurang dari 1 juta mil di timur. Pada 160 mil di ruang terbuka, ada 660 paviliun setinggi 1000 kaki, membentuk cincin besar, berdiri di antara gedung-gedung. Tiba-tiba, paviliun 660.000 zang ini tidak berbeda dengan paviliun penduduk kota biasa, tetapi jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa pintu 660 paviliun ini tertutup dan ambang jendela ditutupi dengan lapisan dari debu, ternyata sudah lama tidak berpenghuni. Berdengung, tanpa gemetar, seperti riak kecil air, Tan Yun duduk bersila seperti batu di bahu kanan Tian Killer Mo Yuan. Lengannya terentang, dan kekuatan spiritual emas muda di telapak tangannya mengalir keluar, berkumpul di langit di atas, kepalanya menjadi bola kekuatan spiritual dengan diameter ratusan kaki. Kemudian, Tan Yun terus menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalam bola di kedua telapak tangannya. Ketika kekuatan spiritual di bola emas pucat itu penuh, kekuatan spiritual di bola itu dengan cepat berubah menjadi pilar kekuatan spiritual seperti susunan. Sinar cahaya dibentuk oleh kompresi kekuatan spiritual, seperti substansi, cukup indah. Selanjutnya, Tan Yun dengan cepat menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalam bola lagi dan lagi. Setelah kekuatan spiritual penuh, Tan Yun akan memanipulasi kekuatan spiritual menjadi pancaran spiritual. Segera sinar cahaya spiritual di bola Baizang mengembun menjadi 660, tergantung di bola dalam bentuk cincin. Tan Yun memejamkan matanya dan menghela nafas dalam-dalam. Butir keringat di dahinya terus mengalir di pipinya dengan kata, ketabahan, tertulis di atasnya. Tan Yun memanipulasi 660 sinar cahaya yang menyelimuti bola, dan kemudian pemandangan yang luar biasa terjadi. Saya melihat bahwa di bawah kendali kesadaran spiritual Tan Yun, semua pancaran kekuatan spiritual, mulai dari permukaan atas, menunjukkan untaian pola susunan seperti rambut. Sama seperti 660 basis kekuatan spiritual, yang dengan cepat diukir oleh Tan Yun. Pada saat ini, hati Tan Yun masih berair, lupa bahwa ada pengejaran yang kuat setelah dia sepenuhnya terserap dan sangat cepat, menggunakan kesadaran spiritual untuk mengukir pola formasi yang persis sama pada semua formasi kekuatan spiritual. Ketika Ruyan Gaoxian dan Si Potian mengejar 3000 mil di belakang Tan Yun, bola kekuatan spiritual di atas kepala Tan Yun, permukaan 660 formasi kekuatan spiritual, sudah ditutupi dengan pola formasi. Si Potian mengerutkan kening, Ruyan Gaoxian, kamu adalah master formasi suci, lihat Tan Yun sialan ini, apa yang akan dia lakukan. Ruyan Gaoxian mengejar Tan Yun, dan berkata dengan ekspresi terkejut, pangkalan formasi spiritual. Ini adalah kekuatan sihir formasi legendaris, yang diringkas menjadi basis formasi dengan kekuatan spiritual, dan kemudian dikerahkan. Tapi itu tidak seperti formasi. Aku tidak bisa melihat apa yang ingin dilakukan Tan Yun. Begitu Ruyan Gaoxian melewati transmisi suara, dia sepertinya melihat pemandangan yang membuatnya semakin membingungkan. Tetapi pada saat ini, di bidang kekuatan spiritual Baizang di kepala Tan Yun, di atas 660 basis kekuatan spiritual, ada 660 garis kekuatan spiritual yang panjangnya beberapa meter. Dan garis-garis kekuatan spiritual ini, dalam sekejap, berubah menjadi unikorn kekuatan spiritual emas. Dan unikorn spiritual ini, untuk beberapa alasan, Tan Yun tidak memadatkan matanya. Ruyan Gaoxian, yang tidak dapat memahaminya, menahan amarahnya dan berkata melalui transmisi suara, untuk jaga-jaga, kita harus lebih berhati-hati agar tidak diserang. Iya, Si Potian berkata dengan sungguh-sungguh, bagaimanapun, jika kamu tidak membunuh Tan Yun hari ini, bagaimana patriark ini bisa layak untuk istri dan putrinya yang sudah meninggal? Kedua orang tua itu memimpin. Ketika ada ribuan mil jauhnya dari Tan Yun tiba-tiba membuka matanya, jejak kelelahan muncul di matanya, dan ketika ada lagi, dia bersemangat. Mengusir. Ketika Tan Yun menjentikkan jarinya, dua kekuatan spiritual melonjak ke langit,
dan mereka diserap ke dalam mata unicorn di bola, dan mereka tiba-tiba berubah menjadi dua bola mata. Hanya saja mata ini terdiri dari jejak kekuatan spiritual, dan mereka terbalik di rongga mata. Hahaha, akhirnya berhasil. Tan Yun tertawa terbahak-bahak. Lao Su tidak hanya akan membuka formasi Golden Jue Kilin untuk membuka pertahanan, tetapi juga menginspirasi formasi ini dengan pukulan penuh yang sebanding dengan tingkat ke-6 atau bahkan ke-7 dari alam ban wilayah. Ruyan, Gaoxian, Si Potian, kamu akan merasa lebih baik saat itu. Dan aku ingin membuat seluruh kota kekaisaran menjadi abu dan musnah. Tan Yun diam-diam memikirkan hal ini, dia sombong bahwa dia telah mengejar guru suci Nangong di belakang, dan dia tidak dapat melihat tujuannya untuk mengubah formasi menjadi roh. Faktanya benar. Pada saat ini, Dewa Suci Nangong yang telah melepaskan kesadaran spiritual yang menutupi Tan Yun, suara ejekan menembus langit, anak Tan Yun, jika kamu ingin menghancurkan pertempuran, kamu hanya bermimpi. Tuan Suci ini memberitahu Anda, formasi ini diatur oleh dinasti Suci Nangong saya, Tuan Peziarah secara pribadi mengatur, tidak ada yang bisa menghancurkan formasi kecuali para penguasa suci masa lalu. Setelah mendengarkan, Tan Yun tidak bisa menjaga guru suci Nangong. Dia terkejut menemukan bahwa kecepatan Ruyan Gaoxian dan Si Potian meningkat tajam, dan segera muncul di kehampaan di belakangnya 800 mil. Ada dua alasan mengapa Ruyan Gaoxian dan Si Potian meningkatkan kecepatan mereka secara ekstrim. Pertama, keduanya belajar dari kata-kata guru suci Nangong bahwa Tan Yun tidak akan pernah merusak formasi. Kedua, keduanya sangat takut bahwa bola kekuatan spiritual yang melayang di atas kepala Tan Yun mengandung kekuatan mengerikan yang tidak diketahui. Jadi mereka mengejar Tan Yun dengan cepat. Tuan, ada apa? Kera iblis pembunuh surga berteriak. Mereka akan segera mengejar. Setelah Tan Yun mendengar ini, dia tampak putus asa. Melihat kembali ke Ruyan Gaoxian dan Si Potian yang secara bertahap semakin dekat, dia berteriak, "Dua senior, berhenti mengejarmu. Bagaimana kalau kita duduk dan bicara baik-baik? Huang Fu Sengsong saya akan memberi saya kompensasi apapun, bukan? Bisakah kamu menjadi leluhur?" Si Potian marah, "Kamu membunuh putriku, membunuh istriku, kamu akan mengingatku. Setelah kamu mati, patriark ini akan menggunakan semua kerabatmu dengan cara yang paling kejam, matikan." Tan Yun, kamu bajingan kecil, hari ini kamu tidak punya cara untuk pergi ke surga dan bumi. Ruyan Gaoxian berkata dengan marah, orang tua itu hanya memiliki Ruyan Chen dan seorang cucu, tetapi dia dibunuh olehmu, hari ini. Tanpa menunggu kata-kata, kera iblis pembunuh surga yang membawa Tan Yun telah muncul di langit di atas ruang terbuka yang luas. Itu mentransmisikan suara, "Guru, sesuai dengan instruksi Anda, kami telah datang ke ruang terbuka. Oke, lari sejauh 3.000 mil ke depan." Setelah Tan Yun melewati transmisi suara, melihat mereka berdua, dia tiba-tiba menyeringai dan berkata, "Dua barang lama, hari ini tuanku ingin melihat bagaimana kamu bisa menangkapku." Setelah itu, Tan Yun meraung, formasi abadi Jue Kilin emas, pertahanan aktif, serangan dilarang. Tan Yun menopang langit dengan kedua tangan dan mendorong ke arah bola kekuatan spiritual raksasa di atas kepalanya. Dalam sekejap, balon Bai Zhangling mulai mengembang dengan cepat, seperti lingkaran matahari kemasan, mekar dari kehampaan. Boom, boom, boom. Pada saat ini, langit dan bumi tampak bergetar. Setelah ledakan bola, kekuatan bola tersapu dari ruang terbuka ke paviliun sekitarnya dengan kecepatan cahaya. Tiba-tiba, barisan paviliun membentuk lingkaran konsentris dari ruang terbuka dan pecah berkeping-keping. Ayo, berubah menjadi serbuk gergaji terbang di seluruh langit. Saat bernafas, Yu Wei benar-benar menghancurkan semua paviliun dalam radius 700 mil di sekitar ruang terbuka, hancur berkeping-keping. Segera, di tanah kosong yang ditemukan Tan Yun sebelumnya, 460 mil jauhnya, 660, paviliun 1000 kaki persegi yang mengelilingi alun-alun itu pecah berkeping-keping. Apa yang Anda lihat adalah 660 yang berdiri. Pilar raksasa Jinsan. Pilar-pilar besar ini tingginya 660 kaki, yang merupakan dasar dari formasi Golden Jue Kilin. Pada saat ini, tujuan Tan Yun untuk menghancurkan bola kekuatan spiritual Bai Zhang adalah untuk menghancurkan 660 menara dengan formasi tersembunyi. Su, Ho. Setelah bola kekuatan spiritual meledak, 660 formasi kekuatan spiritual di bola itu tiba-tiba membengkak dan berubah menjadi 660 pangkalan,
yang tingginya 660 kaki. Hantu-hantu ini menembak ke segala arah dengan kecepatan yang sangat cepat, dan berubah di udara, dan masuk ke 660 formasi nyata yang berdiri di kota kekaisaran. Merayu. Segera, 660 formasi meledak, 660 helai tirai cahaya keemasan sejauh ratusan mil, membentuk busur besar, seperti pelangi emas, berkumpul menjadi pola kosong di atas ruang terbuka. Dan pola ini persis seperti unicorn. Dalam kehampaan yang bergetar, unicorn yang dibentuk oleh kekuatan spiritual Tan Yun meledak ke langit, dan itu dicetak dalam pola dengan mulus. Dalam sekejap, di langit dengan ketinggian vertikal ribuan mil di tempat terbuka, celah bundar ribuan meter muncul dalam formasi Golden Jue Kilin Immortal Array. Keratua, lari. Tan Yun berkata dengan penuh semangat. Dukun, kera pembunuh surga mengangkat kepalanya dan melolong kegirangan, dan lari dari kehampaan menuju celah atas. Bagaimana ini bisa terjadi? Tan Yun benar-benar membuka formasi pertahanan yang hebat. Guru suci Nangong terkejut dan meraung. Adapun Istana Peri Roh, Istana Peri Abadi, Klan Batu, dan 4 Marsekal, pembangkit tenaga listrik dari domain ini telah sangat mengubah ekspresi mereka. Tanpa diduga, Tan Yun akan membuka formasi pertahanan yang hebat. Semuanya, jangan khawatir. Ruyan Gaoxian berkata dengan tatapan galak, bahkan jika dia melarikan diri dari kota kekaisaran, dia masih tidak secepat orang tua itu, dan orang tua itu akan membunuhnya. Betul sekali. Wajah si Potian terdistorsi, dan dia tersenyum marah. Tan Yun, jangan berjuang mati-matian, kamu tidak bisa melarikan diri. Dengan mengatakan itu, si Potian dan Ruyan Gaoxian berubah menjadi 2 busur dari kehampaan, melonjak ke langit. Dengan kecepatan 2 orang, mereka dapat mengejar kera iblis dalam 3 napas. Wow, kera iblis pembunuh surga membawa Tan Yun, dan akhirnya bergegas ke awan dari celah di gedung pencakar langit. Dan ketika Ruyan Gaoxian dan si Potian mengikuti, dan ketika mereka bergegas keluar dari celah untuk membunuh kera iblis surgawi, Tan Yun tiba-tiba tertawa. 2 hal lama, kupikir kamu tidak akan mati kali ini. Setelah tertawa, Tan Yun meraung, mata Kirin terbalik, dan serangan susunan peri Golden Jue Kilin dilarang. Tiba-tiba, di atas tanah terbuka, mata unicorn kekuatan spiritual dalam pola tiba-tiba mulai berbalik dengan cepat. Berdengung. Tiba-tiba, gedung pencakar langit yang menyelimuti seluruh kota kekaisaran menjadi ganas, dan celah besar menghilang. Setelah itu, pemandangan yang membuat takut Ruyan Gaoxian, si Potian, Guru Suci Nangong, dan bahkan semua orang. Merayu. Boom. Tiba-tiba, embusan angin menderu, dan dunia seperti menangis, menutupi ruang di bawah lingkaran 660 mil, bergetar hebat. Ledakan. Berdengung. Suara keras mengamuk di seluruh dunia, dan dalam sekejap, hantu unicorn emas dengan ketinggian 660 kaki bergegas keluar dari formasi dalam radius 660 mil. Sebanyak 660 bayangan unicorn, dengan kekosongan yang runtuh, bergegas ke arah Ruyan Gaoxian dan si Potian yang membubung ke langit, menyebabkan kekosongan dalam radius 660 mil benar-benar runtuh. Sebuah lubang besar di ruang gelap terbentuk. Hantu unicorn 660.000 zang itu sangat mempesona di lubang raksasa yang gelap gulita. Pada saat ini, Guru Suci Nangong berada lebih dari 10.000 mil jauhnya dan berteriak dengan suara serak, "Ayah mertua, Senior Ruyan, lari." Tan Yun, binatang buas ini, tidak hanya membuka larangan defensif formasi abadi Golden Jue Kilin, dia benar-benar menginspirasi larangan serangan formasi abadi Jin Jue Kilin. Kekuatan setiap hantu unicorn sebanding dengan tingkat ke-6 dari tahap wilayah, dan bahkan pukulan penuh dari tingkat ke-7 dari tahap wilayah. Mendengar itu, Ruyan, Gaoxian dan si Potian benar-benar ngeri, bagaimana mereka bisa memiliki keberanian untuk mengejar Tan Yun saat ini. Sangat penting untuk melarikan diri untuk menyelamatkan hidup Anda. Kedua pria itu harus muntah darah, diam-diam melarikan diri dari udara terbuka. Keduanya tahu bahwa selama mereka melarikan diri dalam garis lurus dari jarak serangan 660 mil, mereka dapat menyelamatkan hidup mereka. Adapun sisa prestise dari 660 hantu unicorn, keduanya secara alami tidak takut. 2 orang yang berlari berlawanan arah, tidak sabar menunggu orang tua mereka melahirkan sepasang sayap. Kecepatan keduanya sangat cepat, tetapi kecepatan Kilin Void tidak lambat. Ketika keduanya melarikan diri dari kekosongan 600 mil, dan hanya 60 mil yang tersisa untuk meninggalkan jangkauan serangan, salah satu dari mereka menutupi kekosongan 660 mil.
Hantu unicorn telah datang dengan kejam. Lonceng suci angin guntur. Ruyan Gaoxian dari tingkat ketujuh alam wilayah, saat melarikan diri untuk hidupnya, sambil minum, jam hitam yang diisi dengan kekuatan angin dan guntur terbang keluar dari mulutnya dan menjadi raksasa dengan jarak 100 meter, menutupi Ruyan Gaoxian. Mengaum. Raungan unicorn kuno bergema di seluruh kota kekaisaran, dan pada saat berikutnya, hantu unicorn yang terbang turun dengan liar menabrak angin dan bel guntur. Bang! Wow! Segera, jam bermotif hitam dari artefak suci terbaik pecah berkeping-keping dengan hantu unicorn. Ledakan. Segera setelah itu, dua hantu unicorn datang ke Ruyan Gaoxian satu demi satu. Ledakan. Ruyan Gaoxian melambaikan tangan kanannya tanpa pamrih, melepaskan cahaya pedang yang bergemuruh dari 10.000 kaki angin, naik ke langit, dan ketika itu menebas hantu unicorn pertama, cahaya pedang dan hantu unicorn mati bersama. Tapi hantu unicorn kedua menabrak dada Ruyan Gaoxian yang tidak bisa melawan. Retakan. Apa? Ketika suara tulang retak dan jeritan terdengar jelas, dada Ruyan Gaoxian runtuh, telinga dan hidungnya berdarah, dan darah menyembur dari mulutnya, terbang ratusan mil jauhnya, dan jatuh ke tanah. Dia terus menyemburkan darah dari mulutnya, dan tidak ada daging dan darah di seluruh dada dan bahunya, memperlihatkan tulang padat. Dia menderita luka serius pada organ dalamnya, tidak bisa bangun, dan berkata dengan panik, "Datang dan selamatkan aku." Tidak. Pada saat ini, suara tragis dari langit kembali menembus langit. Seluruh punggung si Potian terkena hantu unicorn, dan segera, satu set baju besi abadi Asia tingkat rendah muncul di sekujur tubuhnya. Setelah dipukul, baju besi itu hancur seperti keramik, dan seluruh punggung dan kaki si Potian hampir tanpa daging dan darah. Darah Kikiau begitu kuat sehingga dia terlempar sejauh 200 mil seperti bola meriam dan jatuh ke tanah. Dia juga menjerit ketakutan, "Bantu Patriark." Pada saat ini, keduanya yang terluka parah benar-benar ketakutan. Mereka tidak pernah berpikir bahwa kematian mereka begitu dekat dengan mereka. Mereka berdua tahu bahwa meskipun mereka telah lolos dari jangkauan serangan 660 mil di tempat kosong, mereka terluka parah dan tidak dapat menanggung akibat yang datang kemudian. Marsekal Beizeng, selamatkan ayah mertuaku dan segera kabur ke istana. Sage Lord of Nangong buru-buru mengingatkan Marsekal Beizeng di depan. Sepertinya dia tahu arai abadi Jue Kilin emas, betapa menakutkannya sisa masa depan. Bawahan patuh. Grand Marshal of Beizeng, 4 kali lipat dari alam wilayah, melingkar dengan kekuatan waktu, dan bergegas menuju langit. Di sisi lain, leluhur dengan atribut spasial di Istana Abadi-Abadi, melepaskan napas 3 kali lipat dari alam wilayah, dan kekuatan spasial yang kuat, melintas ke arah Ruyan Gaoxian. Ketika Marsekal Agung Ekspedisi Utara dan leluhur Xianzong Abadi masing-masing mengambil si Potian dan Ruyan Gaoxian, hantu unicorn yang tingginya hanya ribuan kaki, dengan berani membombardir ruang terbuka yang besar. Boom, boom, boom. Ketika suara benturan cepat memekakkan telinga, semua hantu unicorn emas membombardir ruang terbuka. Tiba-tiba, Yue yang perkasa, yang berpusat di ruang terbuka, menyebar dengan cepat ke segala arah. Lembaran, paviliun, 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 kuil, del, yang tersebar di jalan-jalan kota kekaisaran dilahap oleh kekuatan yang tersisa. Pukulan keras. Kecepatan yang disapu Yue Hao tidak kurang dari kecepatan dan kekuatan yang menakutkan dari 4 kemampuan hebat dari alam wilayah. Paviliun belakang dan celah ruang yang menyebar dengan cepat dihancurkan satu demi satu. Grand Marshal of Beizeng, yang memegang batu yang menghancurkan langit, dan leluhur abadi Xianzong yang abadi, yang memegang Ruyan Gaoxian, ketakutan dan terbang melintasi langit di depan. Tuan Suci Nangong mengepalkan tinjunya erat-erat, wajahnya mengerikan seperti hantu yang marah, dan gelombang soniknya bergema di seluruh kota kekaisaran. Saya adalah Raja Suci Nangong. Semua orang kota mematuhi perintah. Tanpa perintah Raja Suci ini, mereka tidak diizinkan meninggalkan tanah. Sekarang semua tamu di kota kekaisaran, dan para jenderal yang memimpin pasukan, dengan cepat memasuki istana kekaisaran untuk berlindung. Cepat! Setelah berteriak, Tuan Suci Nangong berbalik dan terbang menuju istana. Setelah semua orang melarikan diri ke gerbang istana, kekuatan yang tersisa yang sebanding dengan pembangkit tenaga listrik tingkat 4 dari alam wilayah telah menyapu. Akibat yang luas menyebabkan kekosongan runtuh satu demi satu, seperti gelombang hitam, menelan istana di pusat kota kekaisaran dengan radius 5 juta mil. Segera, seluruh istana selama ratusan mil diselimuti oleh barisan pertahanan yang besar.
Meskipun susunannya berayun seperti api unggun, itu tidak pernah rusak. Pada saat ini, di langit yang luas, kera iblis Sky Killer berdiri di udara, dan Tan Yun, yang berhenti di bahu kanannya, melihat ke bawah melalui indera spiritualnya, dan melihat Yu Wei yang kuat, menghancurkan seluruh kota kekaisaran seperti bambu patah. 2 saat kemudian, kota kekaisaran yang berbunga-bunga dengan radius 5 juta li benar-benar berubah menjadi reruntuhan tanpa sehelai rumput pun. Serangkaian retakan besar yang mengejutkan, merangkak di seluruh bumi, menyusun arti sebenarnya dari kemakmuran dan kehancuran. Dan istana yang tidak sempurna, pada saat ini, tampaknya berdiri di reruntuhan radius 5 juta mil. Kegagalan. Pada saat ini, tirai yang menutupi seluruh kota kekaisaran runtuh tak terlihat. Guru, saya merasakan napas manusia yang tak terhitung jumlahnya, yang berasal dari celah-celah bumi. Kera pembunuh surga mengepalkan tongkat raksasa di tangan kanannya, dan berkata dengan kejam, mungkin semua penduduk kota bersembunyi di bumi, atau aku turun dan membuka lebar bunuh. Tidak, Tan Yun berkata dengan tegas, keluarga kerajaan dinasti Suci Nangong, sialan, tetapi penduduk kota ini tidak bersalah. Di masa depan, kita dapat membantai keluarga kerajaan dan menghilangkan akarnya, tetapi kita tidak akan pernah membunuh orang yang tidak bersalah. Ini adalah prinsip hidup saya. Apakah Anda mengerti? Saya mengerti. Setelah pembunuh surga menganggukkan kepalanya dengan berat, dia menyeringai, hei. Tuan, kedua benda tua itu terluka parah. Bagaimana kalau kita mengejar kemenangan dan memasuki istana? Tan Yun memutar matanya dan berkata, dinasti Suci Nangong jelas bukan satu-satunya yang kuat. Hari ini kita berada di atas angin, dan itu semua adalah hasil dari Golden Jewel Kilin Immortal Array. Yah, Yukin telah diselamatkan, kita akan kembali ke sekte dengan cepat. Mendengar kata-kata itu, kera iblis pembunuh surga segera berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke arah gerbang kota. Pada saat yang sama, Istana Nangong. Di istana, Ruyan Gaoxian dan Si Potian, yang telah memulihkan hidup mereka, panik dan berdebar-debar. Keduanya memikirkan adegan bertahan dari tepi kematian sebelumnya, dan mereka berdua terkejut dan marah, dan batuk beberapa suap darah. Si Potian terbaring di tanah, dengan air mata bersinar di matanya yang berlumpur. Dia memandang guru suci Nangong yang marah dan berkata dengan lemah, King Qian, cepat kirim para penyembah dinasti suci Nangong untuk mengejar Tan Yun. Tidak peduli berapa banyak harga yang harus dibayar, kita tidak boleh membiarkan dia melarikan diri. Juga, biarkan leluhurmu yang tinggi berhenti mundur, cepat hukum Tan Yun, dan balas dendam Ruur dan ibu mertuamu. Tidak perlu mengatakan yang sebenarnya, guru suci Nangong akan melakukan hal yang sama. Menurut pendapatnya, Tan Yun membunuh istrinya, menyebabkan putrinya berkhianat, dan menghancurkan kota kekaisaran. Seperti semua orang tahu, kota kekaisaran adalah simbol sebuah dinasti. Jika ada yang terbang melalui wilayah udara kota kekaisaran, itu tidak diperbolehkan, apalagi Tan Yun menghancurkan seluruh kota kekaisaran. Pada saat yang sama, guru suci Nangong masih sedikit bingung. Bagaimanapun, dia tidak dapat berpikir bahwa Tan Yun begitu mahir dalam teknik formasi sehingga setelah menghancurkan formasi peri Jinjue Kilin, dia menggunakan formasi ini untuk hampir membunuh Ruyan Gaoxian dan ayah mertuanya. Sayang sekali, Tuan Suci Nangong tahu bahwa bahkan jika Tan Yun terbunuh sekarang, rasa malu dinasti Nangong tidak dapat dihilangkan, tetapi setidaknya dia dapat membalaskan dendam istri dan ibu mertuanya dengan membunuh Tan Yun. Dia memandang selir Liu Gui yang sangat ketakutan sehingga Huarong dikalahkan, dan berkata dengan suara yang dalam, pergilah ke alam rahasia Nangong, tolong pimpin para penyembah lainnya, dan bunuh Tan Yun. Juga beritahu aku Gao Zhu, beritahu orang tuanya tentang ini. Alam rahasia Nangong di mulut guru suci Nangong ada di kedalaman istana kekaisaran, dan istana kekaisaran adalah pintu keluar dari alam rahasia. Leluhur surgawi selir Liu Gui adalah pemujaan besar dari dinasti suci Nangong, yang bertanggung jawab atas semua 6 kemampuan utama dari alam wilayah. Selir patuh. Liu Gaifei naik ke udara dan menghilang di ujung jalan istana. Sage Lord Nangong memandang keempat marsal dan memerintahkan, segera nyalakan cermin abadi Asia terbaik, beritahu penguasa kota, dan jenderal perbatasan untuk menghentikan Tan Yun dengan cara apapun, dan kita harus menahannya dan menunggu para penyembah untuk tiba. Petik 2. Dan Anda memimpin bawahan dan jenderal Anda melalui formasi teleportasi Istana Kekaisaran untuk segera melakukan perjalanan ke perbatasan timur. Jika Tan Yun ingin kembali ke pegunungan hukuman surgawi,
perbatasan timur adalah satu-satunya cara untuk pergi. Sub-Fairyland tertinggi adalah senjata ajaib yang ditinggalkan oleh dinasti suci Nangong dan guru pesiarah. Karena penguasa kota dari hampir 10.000 kota di dinasti suci Nangong semuanya memiliki sinar jiwa di cermin ini, jadi perintah apapun dari penguasa suci Nangong, Anda hanya perlu memberikan perintah di cermin, dan semua penguasa kota bisa segera ikuti perintahnya. Tentu saja, jika penguasa kota meninggalkan dinasti suci Nangong, itu akan menyebabkan cermin Yaxian gagal. Setelah 4 marsal menerima perintah mereka memimpin alam tingkat pertama, dan para jenderal para dewa, menuju aula teleportasi raksasa yang terletak di tengah istana. Formasi teleportasi di aula teleportasi adalah formasi teleportasi tunggal, yang hanya dapat meninggalkan istana tetapi tidak dapat memasuki istana dari kota lain. Tujuan ini tentu saja untuk mencegah pasukan musuh menyerang istana melalui formasi teleportasi di kota lain. Pada saat ini, sebagai penguasa dinasti, Guru Suci Nangong, dia tidak mengejar Tan Yun secara pribadi. Pertama-tama, dia khawatir dia tidak akan bisa diprediksi. Kedua, kota kekaisaran dihancurkan dan perlu dibangun kembali. Si Potian segera memerintahkan agar 3 tetua dari 3 tahap wilayah klan Batu, bersama dengan 4 marsekal agung, memblokir Tan Yun, dan meminta penatua lain dari tahap wilayah tahap pertama untuk kembali ke klan Batu, dan membiarkan banyak tetua dikirim bersama untuk mengejar Tan Yun. Ruyan Gaoxian juga memerintahkan 1 leluhur tersier-tersier 3 sekte abadi dan 2 leluhur tersier-tersier untuk melewati susunan teleportasi ke perbatasan timur dinasti Nangong Sein. Saat kera iblis membawa Tan Yun dan terbang keluar dari gerbang kota kekaisaran, Tan Yun menatap ribuan penjaga kota di luar gerbang, seolah memikirkan sesuatu. Kera tua, tunggu aku. Desir. Tan Yun berubah menjadi seberkas cahaya dan muncul dari udara tipis dari gerbang kota. Pada saat ini, di bawah gerbang kota, ribuan penjaga kota memandangi kota kekaisaran yang berubah menjadi reruntuhan di dalam gerbang kota. Mereka semua tercengang. Siapa yang berani menghancurkan kota kekaisaran pada hari sang putri kewalahan? Jika kamu tidak ingin mati, beri jalan pada tuannya. Tiba-tiba, suara ketidakpedulian datang dari belakang Anda. Ribuan penjaga kota menoleh ke belakang dan bertanya setelah melihat Tan Yun, siapa kamu? Tidak masalah siapa aku. Yang penting adalah aku menghancurkan kota kekaisaran Nangong. Apakah ini cukup? Begitu Tan Yun mengatakan ini, ribuan penjaga kota menemukan bahwa mereka tidak dapat melihat tingkat kultivasi Tan Yun, dan mereka segera berdiri di sana dengan kosong. Aku tidak ingin membunuh orang yang tidak bersalah. Aku menghitung sampai 3. Jika kamu tidak pergi, matilah. Tan Yun berkata, 1. Sebelum kata, 1, jatuh, ribuan penjaga kota berhamburan seperti burung yang ketakutan. Kota kekaisaran Nangong, yang temboknya setinggi 10.000 meter dan lebar ratusan mil, terbentang di antara 2 puncak yang megah. Gerbang itu setinggi 13.000 kaki, sangat megah, dan Tan Yun berdiri di bawah, sekecil debu. Tan Yun tampak serius dan mengorbankan Jin Ni, pedang besar Hong Meng. Dia memegang Ni emas ke langit dan naik ke langit. Tiba-tiba, pedang di tangan kanannya sering menari, dan cahaya pedang emas dengan panjang ratusan meter terpotong di kedua sisi gerbang kota. Di dinding, meninggalkan 2 tulisan tegak. Setiap tulisan tangan adalah ratusan kaki. Saya melihat di tembok besar di sisi kiri gerbang kota, itu segera berbunyi, Mo Chou tidak memiliki kepercayaan. Di tembok besar gerbang kota di sebelah kanan, terukir, siapa di dunia ini yang tidak mengenal raja. Dan di tengah di atas gerbang kota, ada 2 karakter super raksasa Tan Yun. Sungguh pernyataan yang mendominasi, Tan Yun meninggalkan tulisan tangannya untuk mempermalukan dinasti suci Nangong dengan parah. Kedua, dan yang paling penting, Tan Yun menyemangati dirinya sendiri. Kera tua, ayo pergi. Tan Yun melihat kembali ke Heaven Killer AP. Tuan, Anda telah meninggalkan jejak kaki Anda, dan saya ingin menyimpannya juga, dukun. Heaven Killer AP menyeringai, Tuan, tunggu sebentar untukku. Tan Yunjian mengerutkan alisnya, dan sedikit penasaran dengan apa yang ingin dia lakukan. Dia memegang tongkat raksasa dan menggambar 6 tulisan tangan lucu di gerbang kota. Kera tuaku ada di sini untuk dikunjungi. Tan Yun menggerakkan sudut mulutnya diam-diam. Tiba-tiba, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu, dia mengayunkan bahu kanan keras Kei Killer, dan berkata dengan keras, Kera tua, lari.
Tan Yunlah yang menemukan melalui indera spiritual bahwa dalam jarak 5 juta mil di belakangnya, dalam kehampaan 5 juta mil di belakangnya, seorang sesepuh berambut abu-abu 6 kali lipat di alam-alam memimpin 6 alam dari alam kelima, dan 2-4 di alam 10 alam. Kekuatan berat datang dari tendangan voli. Oke, kera pembunuh langit penuh dengan kekuatan magis, bergegas ke langit, dan menembak ke arah timur dalam garis lurus, seperti cahaya hitam besar yang menembus awan. Nenek, dinasti suci Nangong benar-benar masih memiliki pria kuat di kota. Kera iblis pembunuh surga mengutuk dan sangat ketakutan. 5 juta mil dalam kehampaan di belakang kera iblis pembunuh surga, kekuatan alam wilayah ke-17 semuanya dipuja oleh dinasti suci Nangong. Pria tua berambut abu-abu dengan 6 lapisan rahim pertama adalah nenek moyang Liu Wanchuan dan Liu Gaifei. Liu Wanchuan melepaskan kesadaran spiritualnya dan menyelimuti Tan Yun, dan suara tua itu mengandung niat membunuh yang mengerikan. Anak Tan Yun, kamu berani membunuh perawan Mariaku, hancurkan kota kekaisaran Nangong, kamu dan kera roh ini, dan kamu monster naga dan singa abu-abu dalam senjata ajaib ruang dan waktu harus mati. Adapun putri tertua, dia harus mati jika dia memberontak. Mendengar ini, Tan Yun juga menyelubungi konsekrasi dengan pengetahuan spiritual, dan berkata sambil mencibir, seharusnya lebih sedikit omong kosong. Banyak hal lama, Anda dapat mengejar ketinggalan jika Anda memiliki kemampuan. Juga, ketika Tuan terjebak di kota kekaisaran Nangong, dinasti suci Nangong Anda dan klan batu, sekte abadi-abadi, dan kelompok istana jiwa abadi kantong anggur dan kantong beras tidak dapat menjebak Tuan ini. Sekarang saya telah datang keluar, dan langit tinggi. Anda masih ingin menangkap Lao Su. Saya pikir kepala Anda ditendang oleh keledai, bukan? Liu Wanchuan adalah pentahbisan besar Nangong Seng Chao Tangtang. Bahkan jika guru suci Nangong melihatnya, dia sopan. Kapan dia dihina seperti itu? Tiba-tiba hidungnya bengkok, anak yang sombong dan bodoh, mengandalkan kecepatan kera, paling lama 10 hari, pemujaan besar akan dapat menyusulmu. Saat itu, aku akan merobek mulutmu dan menamparmu, lagi, potong. Setelah itu, cincin Liu Wanchuan melintas di antara jari-jarinya, dan dalam sekejap, perahu roh sub-abadi kelas menengah muncul dari kehampaan. Liu Wanchuan menyapa orang-orang untuk mengabadikan di perahu roh dan mengendarai perahu roh ke Tan Yun dengan kecepatan yang sangat cepat. Kecepatan terbang dari kapal roh abadi Asia tingkat menengah sebanding dengan kecepatan 6 kemampuan utama dari alam wilayah, dan itu hampir 10% lebih cepat dari kera pembunuh langit. Namun meski begitu, Tan Yun tetap tenang. Karena dia percaya bahwa naga dan singa emas yang terluka parah dapat dikembalikan ke kondisi semula di pagoda suci yang sangat indah dalam 1 hari di luar waktu. Pada saat itu, naga emas dan singa, yang dikenal karena kecepatan terbangnya, tidak akan lebih lambat dari Liu Wanchuan dan kapal roh artefak abadi Asia kelas menengahnya dalam penerbangan penuh. Tentu saja, Tan Yun memutuskan bahwa dia tidak dapat ditangkap dalam hal apapun, jika tidak, dia dan Yukin, serta monyet dan binatang tua, hanya akan menemui jalan buntu. Kali ini, selama dinasti suci Nangong, Tan Yun akhirnya merasakan kekuatan tertinggi dari dinasti suci Nangong, yang jauh melampaui penurunan Huang Fusengsong. Tentu saja, dalam pandangan Tan Yun, ini juga normal, karena sebagai salah satu dari 4 dinasti suci besar, kekuatan dinasti suci Nangong sekarang ada di langit, jika tidak senormal penurunan Huang Fusengsong. Selain itu, Tan Yun tahu bahwa ketika Huang Fusengsong Paosie masih hidup, dia hanya yang pertama dari 3 sekte kuno di pegunungan Tianpu, dan tidak lebih, itu jauh dari mencapai titik mendominasi benua Tianpu. Namun, Tan Yun sombong bahwa dia akan mengubah nasib Huang Fusengsong di masa depan. Dalam 100 tahun, dia sendiri yang akan memiliki kekuatan untuk melawan banyak kekuatan di seluruh benua hukuman surgawi. Pada saat ini, Tan Yun tidak bisa tidak memikirkan mengapa klan Jin yang telah menyerang Huang Fusengsong sebelumnya, sebagai salah satu dari 6 klan kuno, sekarang jauh lebih kuat daripada dinasti Nangong. Itu juga karena, lebih dari 100 tahun yang lalu, klan Jin dan dinasti Tang ketika klan berperang, tingkat ganda, 3 atau bahkan ke-6 dari wilayah klan emas dimusnahkan oleh klan Tang. Saya tidak tahu apakah ayah Jin Xuanzi sudah mati. Jika dia tidak mati, saya tidak tahu seberapa kuat sekarang. Tan Yun menggelengkan kepalanya, mengesampingkan keraguannya, dan berhenti berpikir. Ambil satu langkah, lihat selangkah demi selangkah. Jika krisis terjadi satu demi satu, maka Anda dapat selangkah demi selangkah dalam waktu dan mengubah bahaya menjadi mudah.
Tan Yun yang maha kuasa dan maha kuasa, memiliki strategi dan kemampuan yang tidak bisa ditandingi oleh orang biasa. Pada saat yang sama, seluruh dinasti suci Nangong, hampir 10.000 penguasa kota, memimpin pasukan biksu di setiap kota, tergantung di atas kota masing-masing. Di antara penguasa kota ini, hanya penguasa kota dari 10 kota teratas yang berada di ranah-ranah, dan yang tertinggi bukanlah ranah tingkat kedua. Lebih dari 90% berada di alam Vena jiwa, dan separuh sisanya hanya di alam Vena ilahi Dzogchen. Pemilik kota ini semua belajar tentang penampilan Tan Yun, Singa Dewa Naga Emas, Kera Iblis Pembunuh Surga, Moer, dan Nangong Yukin dari cermin Asia terbaik. Pada saat yang sama, mereka tidak tahu kekuatan Tan Yun dan Jimon, mereka hanya menerima perintah untuk menghentikan Tan Yun dengan cara apapun. Tentu saja, Tuan Suci Nangong tidak akan membiarkan penguasa kota mengetahui kekuatan Tan Yun dan Jimon. Dia khawatir penguasa kota akan menyusut dan tidak berani menghentikan mereka. Tujuan dari Holy Lord of Nangong sangat sederhana. Dia tidak mengharapkan penguasa kota untuk menangkap Tan Yun. Dia hanya ingin penguasa kota untuk memblokir Tan Yun untuk beberapa waktu setelah bertemu Tan Yun, sehingga kekuatan yang mengabadikan dapat mengejar Tan Yun. Pada saat ini, 4 wakil marsal yang menjaga perbatasan telah menerima perintah untuk menghentikan Tan Yun sampai mati. Dengan bakat Tan Yun, dia secara alami tahu bahwa pasukan biksu akan menghentikannya dalam perjalanan ke pegunungan hukuman surgawi. Dia berspekulasi dari kekuatan yang kuat di kota Kekaisaran Nangong bahwa yang kuat di masa depan seharusnya tidak sekuat miliknya. Saat malam tiba, malam memudar, dan keesokan harinya senja. Kera Iblis Pembunuh Surga membawa Tan Yun jauh-jauh ke timur, dan sekarang Liu Wanchuan di belakang mengemudikan perahu roh, dan ada 4,2 juta mil jauhnya dari Kera Iblis Pembunuh Surga. Dalam satu hari, jaraknya 800.000 mil lebih dekat. Hahaha. Tan Yun Kid, jika kamu melanjutkan dengan kecepatan ini, kamu bisa menyusulmu paling lama 5 hari. Di perahu roh, Liu Wanchuan berkata dengan mata muram. Utusan besar telah menyentuh 7 penghalang dari alam wilayah-wilayah. Karena kamu orang tua itu harus meninggalkan bea cukai. Sampai orang tua itu menangkapmu. Tanpa menunggu Liu Wanchuan berbicara, dia disela oleh ejekan Tan Yun Chuanyin, "Pif tua, kamu tidak cukup bicara, raja ini mengganggu untuk mendengarkan. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat mengejar raja ini. Aku pikir Anda masih hidup pada usia ini. Omong kosong sudah naik, itu hanya akan mengucapkan kata-kata kosong." Petik 2. Setelah ejekan, Tan Yun menemukan melalui indera spiritualnya bahwa di menara suci yang indah, iblis, naga emas dan singa, yang telah terluka parah, telah pulih seperti sebelumnya. Ketika Tan Yun bersiap untuk membiarkan naga emas dan singa dewa terbang bersamanya, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan melihat ke depan, tetapi melihat bahwa ada total 200.000 biksu yang mengenakan jubah dinasti suci Nangong di lautan awan yang luas, menghalangi pandangannya, jalan. Di antara para biksu ini, 90% adalah alam jiwa ilahi, dan 10% adalah alam jiwa suci. Di depan pasukan biksu, ada lusinan orang di jiwa dan Vena ilahi. Kepala seorang pria parubaya yang mengenakan kostum bangsawan penguasa kota memancarkan dualitas kerajaan, memegang tombak hitam, dan berteriak. "Anak-anak Tan Yun, hewan nakal Ling Ape, jangan hentikan tuan kota." Nama pria parubaya itu berkata, Baili Ruyun. Dia adalah penguasa Baili Xiancheng di antara 10 kota terbesar di dinasti Nangong. Di sisi kiri Baili Ruyun, masih ada tendangan voli berdiri 6 biksu dari alam dewa. "Keluar dari master sekte saya." Tan Yun berdiri di pundak Kera Iblis Pembunuh Surga, matanya muram, siapa yang berani menghentikan pembunuhan tanpa